Waktu dia lupa kali bayar infak, ditegur sama Allah, sehari semalam gak bisa buang angin. Dibawa ke rumah sakit di Salemba, namanya Rumah Sakit Muhammad Husni Tamrin. Sekali keluar 1,5 juta. Cuman pes gitu doang. 1,5 juta. Ibu-ibu ada nggak yang sehari 10 kali? Mungkin ada yang lebih gitu ya. Kemarin saya ceramah, saya tanya ibu-ibu ada nggak yang 10 kali? Rata-rata jawab ada. Cuman ada satu ibu yang diam aja. Saya bilang ibu nggak ada 10, saya baru 9 Pak Ustadz. Jadi wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah, nggak mampu kita menghitung. Ya, maka sehat mahal ya. Apalagi nikmat iman menurut surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Emas kilo berapa sekarang, Bu? Ada di sini ibu-ibu yang pakai anting 6 kilo. Kalau ada saya yakin itu orang kaya. Ya, sekilo sekarang udah 1,5 miliar. Bu, halo. 2014 masih 400 jutaan, 2019 awal masih 650 juta sekilo. Saya ditawarin sama Bang Syariah, Pak Ustadz mau beli emas nggak nih? 6,5 katanya. Saya cuek aja. 4 bulan berangkat haji tuh, pulang haji, jadi hitungannya cuma 4 bulan doang naik 1 miliar. Sekarang udah 1,5. Ya, maka kalau kalau emas begitu mahal, iman kita jauh lebih mahal. Karena tadi dalam Ali Imran 91 harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Ibu kalau di rumah ada potongan emas segede kipas angin ini, ada 7 aja gitu. Umroh Bu tiap bulan, tinggal dikerik aja gitu ya. Nah, maka itu sehat mahal, apalagi nikmat iman Islam jauh lebih mahal. Makanya syukur dan jangan sampai kita meninggalkan dunia kecuali dalam iman Islam. Tadi khatib saya juga habis khutbah tadi, ya pesen nyampein Quran, walan tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggalkan dunia kecuali dalam iman Islam. Biarin hidup kita biasa-biasa aja Bu ya. Apalagi zaman susah sekarang. Ada suaminya cuma ngasih duit belanja sebulan 30 atau 40 juta. Yang penting kita beriman. Yang penting kita taat ya Bu ya. Alhamdulillah. Nih mak-mak di sini ya, mama yang istiqomah, bajunya rapi-rapi ya Bu ya. Kalau mamah dedeh kan nih bintang iklan banyak Bu, alhamdulillah tuh. Ya, saya kalau ke rumahnya tuh Bu, beras, biskuit, minuman dari berbagai rasa. Ya, dari rasa yang ada sodanya sampai rasa yang pernah ada gitu. Ya, ibu misalnya nih, zaman lagi susah sekarang, ditawarin jadi bintang iklan sabun colek. Tapi syutingnya suruh pakai kaos kutang doang. Dibayar 2 miliar, mau nggak Bu? Masya Allah. Tambah 4 miliar. Ya Rabbi. 10 miliar. Allahu Akbar. Luar biasa ya Bu ya. Dan di sini modelnya emang beneran, mulutnya bilang enggak, hatinya juga enggak. Oh di tempat lain ada Bu, nenek-nenek muter ke belakang nyolek saya, Pak Ustadz itu berlaku nggak buat saya katanya. Kalau berlaku saya aja tumbal katanya. Di sini sih, wah kelihatan ya Bu, biarinlah. Hidup makan cuma nama sop buntut, ayam goreng ya, sambal goreng ati. Yang penting kita beriman kepada Allah Subhanahu.
Apalagi tadi juga Ustazah Nur Laila tadi ya udah nyampein ayat ya. Dan mudah-mudahan kemarin sempet viral tuh barengan si Farel yang nyanyi Wongko ngene kok diban. Wow. Assalamualaikum. Ya Bu, itu ada kan Ustazah Hajah Taslimah ya di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Habis baca Yasin tahlil, habis baca wa ilahukum ilahu wahid innalillahi pas. Saya ketemu sama ketua NU yang dulu Kiai Haji Mahfud Asiro, terus Dr. Kiai Haji Dimyati Badruzzaman MA, itu ketua MUI Depok. Kiai, ini sama nggak wa ilahukum ilahu wahid dengan la ilaha illallah? Sebab ada hadis kalau yang terakhir kalimatnya la ilaha illallah dia bakal masuk surga. Beliau bilang ya insya Allah maknanya mirip itu wa ilahukum ilahu wahid. Dan itu nggak lahir begitu aja. Orang itu berdasarkan kebiasaannya. Saya kebetulan ketemu sama anaknya. Anaknya Ustazah Hajah Taslimah, penyuluh agama di Kecamatan Pasar Minggu. Saya nanya kebiasaan Umi apa? Dia bilang Umi kalau nggak ngaji, belajar ngaji, ngajar ngaji. Meninggalnya juga ngaji. Sekarang orang ngaji, apalagi ya di zaman medsos ini, ngaji cuma buat update status doang. Yang penting ada di WA. Kadang-kadang emak-emak juga gitu ya, guys, emak ngaji dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mak sinetron mulai. Shadaqallahul azim. Ya. 19 huruf katanya. Lumayan bismillah. Ya, dan orang meninggal percis seperti kebiasaannya. Dan dibangkitkan juga berdasarkan matinya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dia lagi baca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal. Dia meninggal. Maha suci Allah yang maha tinggi. Dia wafat lagi ngomong kalimat thayyibah. Nah ini pasti dilatih. Iya, saya diundang pengajian ibu-ibu di Pondok Indah. Saya lagi ceramah, ketua majelis nganterin air minum. Kakinya nyangkut karpet. Begitu nyangkut, yang keluar dari mulutnya kunyuk nyangkut. Kebiasaan ngomongku. Saya tegur, ibu, kok kunyuk? Iya maaf Pak Ustadz, silakan minum airnya. Air kunyuk. Takutnya pas malaikat nyabut, dia ngomong kunyuk datang. Kalimat terakhirnya kunyuk. Ntar ditanya sama malaikat, what is the meaning of kunyuk? Iya. Yang ngerti bahasa Inggris cuman yang kecilnya doang. Begitu saya bilang, what is the meaning of kunyuk? Hehehe. Bu, halo. Wah ini kelihatan ya bidadari sorga semua. Pantas Mamah Dedeh kayaknya pengen banget kesini ya kan. Ini orang-orang baik semua. Amin. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah panjang Bu sampai ke jalanan saya lihat tadi. Iya. Luar biasa, enak banget begini kayak di bukit kita ya pengajian. Iya, tadi saya mau ngerem di situ, waktunya masih ke sini. Jalanan panjang ya kan. Halo Bu. Jadi enggak tiba-tiba orang bisa ngomong kalimat yang baik. Yang biasa ngomong sompret. Jangan-jangan meninggal dia mau ngomong sompret juga. Ditutuplah sama bininya. Suaminya mau ngomong begitu tutup sama bini.
5 menit dilepas, awalnya sompretnya terakhir. Tapi kalau ini keluarga besar Pak Haji Marzuki Hussein beda sama tetangganya. Ya. Kalau di mana-mana orang kadang-kadang latah aja Bu, segala punya orang di absen. Ya Bu. Ibu-ibu di sini mah alhamdulillah, kalau kaget latahnya langsung baca Yasin. Alhamdulillah. Begitu dicolek bukan copot, bukan kucrut. Begitu dicolek langsung Yasin wal Qur'anil Hakim. Cakep nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi, karena lama nungguinnya. Dan yang mau ngelatahin juga mikir, ntar kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqi'ah, ntar baca Tabarok kan jadi panjang ya Bu. Nah, jadi kembali lagi ya, kita di sini semua lagi menanti yang pasti. Ibadah aja, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah sampai datang keyakinan. Keyakinan itu al-maut. Keyakinan itu adalah kematian. Kemarin saya syuting Indosiar Bu, buat SCTV Barokallah yang sama Abdel ya. Karena mamahnya pindah ke MNC sama Irfan ya. Syuting 2 hari lalu, kemarin meninggal. Ya, ada orang minta foto, gak kelihatan mau meninggal. Ya Bu. Kadang kita gak bisa ngomong, Pak Ustadz, teman saya dadakan, tadi pagi masih ngobrol, siang udah meninggal. Itu biasa. Yang gak biasa itu kalau pagi meninggal, siang ngobrol. Malam WA call. Nah, maka untuk sesuatu yang pasti, ya Bu, untuk sesuatu yang pasti, walaupun kita doa mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ya buat mamah juga cepet nyentuh angka 11 ya. 11 HB-nya udah tempur lagi tuh mamah. Ya. Saya definisi yang kalau ngomong gitu. Kemarin sama Bang Komeng diajakin nyalek. Dia kan jadi anggota DPD tuh. Pak Ustadz, ikut juga dari Jakarta, saya dari Jawa Barat. Istri saya bilang, katanya mau kayak Mamah Dede. Sampai umur beliau 75, manfaat bagi umat, ngajar kemana-mana, ya. Akhirnya saya bilang, ya udah ntar deh, 5 tahun lagi ntar. Baru saya susul Bang Komeng. Ya Bu. Nah, kita ini sedang menanti yang pasti. Kalau Allah yarham, nih, semua yang dirahmati Allah, nama-nama yang tadi kita kirimin Fatihah, kita kirimin Quran, bacaan, istighfar, mereka di kuburnya senang nih. Karena ada di dalam kitab akidah disebutkan bahwa ada satu bab intifaul amwat min sa'yil ahya. Orang meninggal masih dapat manfaat dari orang hidup. Orang meninggal masih dapat manfaat dari orang hidup. Kalau tadi ustazah udah nyampe ini, dzamata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Ilmu manfaat, amal jariyah, ya, dan kemudian anak yang soleh. Itu kita meninggal ngalir. Dan termasuk hari ini nih, Bu, nih kita nemenin keluarga dari almarhum sama almarhumah hari ini bikin haul. Itu mereka di kuburnya pada girang, pada gembira. Karena di dalam satu keterangan disebutkan bahwa inna a'malakum tu'radu ala akribaikum min mautakum. Amal kita yang baik terutama ditunjukin sama keluarga kita yang udah meninggal. In ra'au hasanan farihu. Kalau ngelihat keluarganya beramal baik, seneng yang di dalam kubur. Ya, wa in ra'au sayyi'an, kalau dia lihat amalnya jelek, nauzubillah summa na'udzubillahi min zalika.
keluarganya nggak sholat, keluarganya nggak ibadah, keluarganya nggak taat kepada Allah, karihu, mereka sebel, benci sebenarnya sama keluarganya. Dan bahkan ada riwayat dia tuh ngedoain, ya Allah, kamu nanti kalau udah kayak saya nyesel nih, udah di dalam kubur begini, selagi hidup begini. Ya Bu, halo. Ya makanya hari ini di samping keluarga kita yang sudah meninggal, yang nama-namanya tadi sudah kita kirimin Fatihah dan segala macamnya, itu lagi seneng, lagi girang. Keluarganya, cucunya berangkat umroh, ya, diumrohin, girang. Akekah lagi nih cucunya nih hari ini, girang dia. Allah, cucu saya diakekahin, itu amal soleh, ya, supaya nanti jiwanya nggak tergadaikan, supaya nanti dia bisa ngumpul di surga bareng-bareng. Jadi, ya, ini mungkin yang pertama. Kalau yang udah dikubur nih, apalagi yang dulu beramal soleh, beramal baik, sedang menikmati balasan, ya, atau kenikmatan sebelum ada di surga. Bu, ya kalau di surga mah, sekarang zaman AI Bu ya, artificial intelligence, understand? Wow, stand. If you do not understand, you can stand under me. Bu, halo, sampai di mana tadi? Hah? Stand. Sekarang zaman AI, artificial intelligence. Jadi waktu ada ayat cerita tentang sorga, coba nanya sama komputer kira-kira sorga gimana. Kemarin saya dapetin gambarnya. Waktu ada ayat kutufuha daniyah, di surga nih kayak gini nih ya, ada kebun-kebun. Terus di atas kita digambarin tuh sama komputer, ada buah-buahan, model anggur, pisang, apel, semua ada. Jadi kita tinggal nyender begini, wa akwabum maudu'ah, gelas-gelas udah banyak di situ. Ya, wa namariku masfufa wa zarabiyu mabthutha, enak dia nyantai tiduran, mau minum apa aja ada. Ya, mau makan semuanya siap. Bahkan buah-buahan disebut di dalam ayat kutufuha daniyah. Itu anggur, ibu mau makan, bukan kita yang usaha, anggurnya nyamperin. Masya Allah. Mungkin kira-kira ya kita kalau di sorga pengen makan ayam bakar, ayamnya ngebakar sendiri di depan kita Bu. Iya, pek-pek Bu. Di sini walaupun ibu orang kaya, beli dulu, masak dulu. Oh sekarang zaman gampang, pesen dulu, online, nunggu 30 menit, macet di lampu merah. Bu maaf nih macet, ayamnya keringetan. Ya, dimakan udah kurang enak. Bu kemarin, Desember kemarin sama Desember sebelumnya, Lesti itu kan umroh bareng saya, ada yang bayar 120 juta satu orang. Dia minta kamarnya yang langsung bisa lihat Ka'bah. Saya yang pesen itu 90 juta 5 malam. Bu, 90 juta 5 malam. Iya. Abah saya maunya di situ. Iya. Ini orang berangkat ikhlas, niatnya benar. Sampai di sono ada artis yang mau berangkat nggak jadi berangkat, kamarnya buat dia. Nggak tahu-tahu dia di situ. Dia juga ya Allah kamar saya gede banget. Dalam hati saya nih orang kayaknya punya amal khusus. Nih orang apa rajin tahajud, apa dia rajin sedekah, apa dia rajin baca Quran. Kenapa itu kamar nggak jatuh ke gue gitu kan? Dalam hati gitu. Jatuhnya ke bapak itu. Si bapak ini mau berangkat aja takut Pak Ustadz. Saya tuh di Mekah takut nggak cocok makanannya. Saya pagi biasa nasi uduk. Iya. Kalau nggak nasi ulam.
Di sono ada nggak ya? Udah tenang. Bapak kan di sono tamu Allah, pasti di sono dimuliakan. Dan ternyata benar Bu, saya ketemu tuh. Pak, dari mana aja? Rupanya yang lain masih sibuk ngurusin makan. Ntar sore makan apa? Dia mah enggak, sibuk bolak-balik ke masjid. Dia nikmati, malah pulang juga. Ternyata dia udah baca 30 juz, padahal umrah cuma 9 hari. Pas tawaf minta dibacain Allahummarhamna bil Quran. Dia mah ke masjid, di masjid. Yang lain sibuk nih. Ayo nih ntar siang makannya ayam sampai nugget nih katanya. Ya Bu, ayam sampai telur. Kita udah 2 hari ayam terus. Begitu ketemu telur, ya ini mah ayam belum jadi. Tapi begitu ketemu saya tanya, gimana Pak? Enak nggak makan di sini? Masya Allah Pak Ustadz, semua yang saya makan enak. Di hotel ini semuanya enak. Emang Pak Haji makan yang mana aja? Ini semua saya makan. Pak, travel kita cuma yang ini. Itu travel lain. Oh pantesan yang enak yang itu. Tapi Bu. Tapi orang umroh kan ada name tag. Ada merek travelnya. Itu gak bisa sembarangan masuk. Baru di resepsionis hotelnya aja dia udah disuruh pergi. Bapak bukan di sini no, restorannya no. Dia mah kemana aja masuk boleh. Seolah-olah itu tamu saya, tamu Allah. Biarin dia mau kemana kek. Masya Allah. Puncaknya waktu pulang. Karena waktu itu lagi syuting Trans. Waktu itu saya sama Bang Komeng. Saya nggak mau naik ekonomi. Saya upgrade naik ke bisnis kelas. Nih bisnis kelas bangkunya segede gini. Dan bisa dibikin tidur. TV-nya juga gede. Baru duduk aja kita udah ditawarin makan, mau minum. Iya, baru duduk. Pak Ustadz mau minum apa? Hot chocolate? Apa noodle? Padahal si pop mie gitu. Ya supaya rada keren noodle gitu. Saya bilang saya nggak mau makan, nggak mau minum. Ini kan saya udah sholat jamaah. Maghrib sama Isya, saya mau tidur. Ntar kira-kira abis Thailand, negara Thailand tuh pesawat. Biasanya tuh masuk waktu subuh. Nanti bangunin aja saya mau sholat subuh. Oke. Saya mau tidur, si bapak itu duduk di sebelah saya. Saya bilang, Bapak kok di sini? Bapak bayar 7 juta? Enggak. Bapak ngupgrade? Enggak. Kok Bapak di sini? Ntar diomelin sama orang, ini ada orangnya. Enggak. Saya tadi di belakang duduk saya di nomor 55. Tapi ada nenek-nenek nggak ngerti mau duduk di tempat saya. Saya didorong-dorong. Saya diam aja. Ya, tuh nenek nggak ngerti mau duduk di situ. Daripada saya berantem, saya diam. Tapi pramugari mindahin saya ke sini. Ya Allah, saya bilang kenapa gue ngupgrade? Kenapa gue nggak berantem sama nenek-nenek? Terus dipindahin. Ya Allah, baru saya ingat surat Al-Furqan ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka adalah orang-orang yang sudah punya tempat yang tinggi di surga. Kenapa? Karena mereka sabar. Akhirnya wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, disambut nanti mau masuk ke surga. Seperti juga dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Disambut nanti kita datang kelompok begini, grup pengajian kita. Ya, Ustazah Haja Samsia ya. Ini pengajian biasa rutin ya di sini ya. Halo? Di masjid yang di depan.
Ya, ngaji. Ntar nih Bu, temen aja bisa ngeluarin temennya dari neraka. Kalau teman-teman soleh. Ya Allah, dulu ada teman ngaji saya, sekarang kemana dia? Dia masih nyangkut di neraka. Dan dia bisa ngomong, ya Allah, saya suka banget sama dia, tolong keluarin, saya rindu. Iya, Masya Allah. Tuh temen Bu, apalagi anak sama orang tua. Surat At-Tur, ya, ayat 21. Iya. Bahwa nanti kita nih sama anak cucu ngumpul. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Ya Bu, temen aja nih, maka cari temen yang baik. Ya. Tapi saran saya masuk surga jangan ngarepin temen. Ya takutnya di sini makan duriannya lupa ya Bu ya. Ya, apalagi ntar di sono udah nggak inget gitu kan. Tapi cari teman-teman soleh. Di lagunya Haji Opik, ya kan, yang Tombo Ati kan disebut juga Mujalasatus Sholihin, kumpul sama orang soleh. Orang-orang soleh gini kan, kalau ngumpul ceritanya cerita baik semua. Beda kan kalau sama orang ngumpul bukan orang pengajian, langsung diomongin. Lihat deh si ibu itu tuh kalau hadir tasnya doang gede. Ya mungkin ya namanya hadir di majelis kan Bu ya, siapa tahu ada risol ya kan. Siapa tahu ada lontong gitu kan. Siapa tahu ada kue basah ya kan. Sayang anak, kita taruh di tas kan kue basah jadi kering ya Bu ya. Bu, halo. Jadi saya ingat, ya memang di dunia ini tempat kita sabar. Dan ternyata karena dia sabar ibadahnya Bu. Nah ini maka anwa'us sabr ya fil Islam atau fil Quran. 4 macam sabar dalam Islam. Yang pertama as-sabru fit ta'ah atau as-sabru indal ibadah. Apa Bu? As-sabru indal ibadah. Sabar waktu ibadah. Ngaji gini butuh sabar nggak Bu? Butuh sabar. Ini duduk Bu begini, ya kan? Mana ada yang begini ya kan? Turunan ya kan? Ya, yang nanjak begini. Ya nggak Bu? Tapi kalau nggak pakai sabar, ya, ini kan kita ngaji sambil narik rem tangan ya Bu ya. Dan sabar, kalau kita taat, ya boleh pindah ustazah. Ya, oh mau batuk, ya nggak apa-apa, minum aja minum. Bu, sabar waktu taat. Saya pernah terawih di tempat saya, panggil imamnya hafal Quran, baca surat Ar-Rahman imamnya. Baru 2 rakaat, salam, saya di WA sama ibu-ibu. Ustaz tolong imam ini jangan dipakai lagi. Saya bilang kan enak Bu. Ah udah dah, pokoknya imam yang enak cuman Ustaz Subki doang. Ente kalau baca ayat yang cool. Kalau ente udah baca qul huwallahu ahad kayaknya nyes gitu. Adem gitu kan. Kalau imam dengar baca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim, itu kadang-kadang suka bikin kentut berjamaah ya. Aduh, perut gua nih ngerebek. Imam baca Alif Lam Mim, perut gua ngerebek. Pakai ngajak sebelahnya lagi batal. Batal. Bu,
Imam baca Fatihah udah cepet. Imam baca Fatihah satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah satu nafas. Masih ada orang nyari, berharap ada imam yang udah gak nafas. Dia bilang mati dong Bu, bukan mati lagi, modar katanya. Sabar, baca Quran juga Bu ya. Ibu-ibu biasa baca Quran sehari berapa lembar? 20, Masya Allah. Berarti 1 juz. Itu tuh udah Masya Allah. Pasti hidupnya enak. Pasti hidupnya gampang. Pasti hidupnya berkah. Ya Bu. Saya nih sekarang nih apalagi ya. Aduh ada aja Pak Ustadz. Saya susah Pak Ustadz. Ya karena saya repot ya. Kadang-kadang gak sempat kejawab. Tahu-tahu dia WA. Pak Ustadz mohon maaf. Ini mungkin SMS saya terakhir. Besok saya udah gak WA SMS lah. Saya bilang jangan gitu Pak, jangan putus asa, masih ada jalan, nggak boleh bunuh diri. Enggak, ini karena memang kuota saya udah habis gitu. Maka ini mungkin besok saya udah nggak WA lagi gitu. Kirain dia mau bunuh diri ya Bu ya. Nah makanya yang tadi orang yang sabar sampai dimuliakan Bu. Bener-bener di sono nikmat. Sampai pulangnya bisnis kelas. Itu Bu, sekarang ibu kalau mau umroh naik bisnis kelas. Apalagi Desember nih. Ya sekitar 120-130 juta seorang. Kalau mah haji reguler, mahalan umroh. Haji aja Raffi Ahmad kemarin saya tanya. Ji ini berapa nih Ji? 8,5. 850 juta. Itu kalau dibeliin tusukan gigi. Ya 850 juta 10 orang lagi dia berangkat 8,5 M. Bu, halo. Makanya taat ini butuh sabar. Ibu misalnya ada orang minta sumbangan, duit kebetulan lagi dikit, ujian kan tuh. Iya. Kayak bapak-bapak kalau lagi Jumatan tuh. Iya. Kotak amal liwat, duit di dompetnya ada 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, 1.000. Kira-kira yang mana yang dicabut? Lah pada ngaku semua ya. Jarang yang masukin cepek ya Bu. Jarang yang masukin 100 ribu. Makanya masjid kita belum merdeka Bu. Kalau masjid kita merdeka isinya Soekarno-Hatta. 100 ribuan ngitungnya juga enak. Ini gambarnya 1000-an yang Patimura lagi megang golok. Panitia ngitungnya juga berdarah-darah di tangan. Sabar ya Bu. Ngaji sabar, baca Quran. Ya kayak tadi habis baca baru 5 lembar. Udah ada yang jemput. Mak, jumba mak. Mak kan jumba juga ya Bu ya. 1, 2 ya. Ya bagus. Sebab kalau ibu sehat, ya nanti diajak umroh sama anaknya, ibu siap ya nggak Bu? Latihan olahraga bagus ya. Nggak senam mungkin jalan ya Bu ya. Dari Kemang mungkin sampai Grogol ya kan. Ya. Jalan aja santai ya Bu ya. Balik lagi. Bu, halo. Jadi yang pertama as-sabru indal ibadah. Sabar waktu ibadah.
ibadah. Haji, apalagi tuh puncak tuh Bu, udah bayarnya mahal, nunggunya lama. Ya, udah gitu di sono lari, tawaf, sa'i, ngambil batu, nginep. Saya kemarin tuh hajian nyaksiin Mama Dede. Suhu kan hampir 50. Itu ibu tumpahin telur di jalanan, setengah matang udah. Panas gitu. Saya longok tuh Mama. Udah gitu WC-nya penuh Bu. WC penuh. Saya buang air kecil habis sholat isya. Habis sholat isya saya buang air kecil. Terus tidur. Dibangunin tahajud di Mina. Mau buang air kecil gak bisa. Akhirnya langsung wudhu tahajud. Habis tahajud kita sholat subuh. Habis sholat subuh pengajian. Ntar aja deh duha mau buang air kecil. Gak bisa. Masih penuh ngantri. Ntar aja kali johor. Akhirnya sampai johor saya belum bisa buang air kecil juga. Langsung aja wudhu sholat johor asar. Karena kosron duna jam'in. Kosor gak dijamak. Ya. Sholat tuh johor 2 rakaat. Habis itu saya baru bisa buang air kecil jam 2 siang. Dari malam. Kan butuh sabar. Ya gak Bu? Saya longok Mama. Sambil duduk. Mama biasa di rumahnya itu suhu AC 16 derajat. Di situ hampir 50. Saya lihat nggak ada butiran keringat. Itu tanda sabar. Mungkin duduk sambil zikir, sambil istighfar. Saya tanya, Mah aman Mah? Aman, tenang. Balik lagi. Karena kalau dia nggak sabar Bu, ngegerutu, panas begini. Dulu ada tahun 2007. Jamaah haji gak kebagian makanan karena macet, gak kebagian makanan. Banyak yang marah-marah sampai dia bilang biarin haji gua batal, gua tuntut departemen agama. Dia bilang kita nih sebagai pembimbing jangan Bu, daftarnya mahal dan nunggunya lama. Tahan, sabar. Ada satu jamaah alhamdulillah Bu, saya tanya Bapak kebagian makan gak? Alhamdulillah 3 hari saya gak makan. Tapi alhamdulillah saya gak berasa apa-apa. Dia inget-inget di puskesmas, inget-inget di klinik. Ya rupanya pas gak kebagian makan dia pingsan. Alhamdulillah dia gak ngomong apa-apa Bu. Jadi kadang-kadang musibah itu bisa jadi rahmat. Betul gak Bu? Kayak tukang es dikatain malah umroh kemarin. Saya lihat sekeluarga lagi. Akhirnya banyak yang WA, tolong dong Pak Ustadz katain saya. Kemarin ada yang masang status Kiai Muhtar Patawi, Kori dari Banten. Kori dari Banten masang status. Ya dia bercanda sih. Ada yang mau ngegoblogin saya nggak ya? Bu, halo. Sabar dalam ibadah. Ibu duduk dari tadi begini. Gak ada gerakan-gerakan mencurigakan saya lihat. Ibu husu duduknya ya Bu. Ya Allah. Kadang-kadang kan Bu ya, kaki itu udah kiri, kanan. Ke belakang, ke depan. Kalau bisa ke atas ya Bu ya. Allah. Tapi ini sabar semua. Emang ibu-ibu luar biasa deh. Ya Bu. Pengajian nih. Mau dibikin jam 1. Ibu-ibu tuh dari setengah 6 udah pada mandi. Jam 11 sudah nyala speaker. Ya Bu. Sambil nyanyi. Siapa ingin ke surga. Pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki. Hanya tuh. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Jam 11 sudah nyala. Ya, wow, datang rapi. Ibu-ibu mandinya juga. Sabun buat rambut lain, buat muka lain, buat leher lain, badan lain, kaki lain.
Lalu bapak-bapak pengajian jam 2 datang 3:30. Mana kancingnya loncat. Mandi bu, sabun asal bebusah doang. Ya odol aja sampai diinjek gitu. Mandi sabun pakai punya istrinya. Teriak dia, ini nggak enak amat. Sabun apa sih? Yang mana? Yang botol kecil. Itu sabun sirih. Pantesan lain. Pengalaman. Suka nuduh. Halo bu, bu, sabar dalam ibadah. Yang kedua, bu, sabar meninggalkan maksiat. Mau ngaji, diajakin belok ke mall. Ustazahnya kayaknya sakit. Mendingan lu ikut gua aja. Kita nonton bioskop. Gua gak punya duit, ya gue juga gak punya. Lah ngapain kita nonton bioskop? Nonton bioskop mah gratis. Kita jongkok aja di depan bioskop. Kita tontonin ya kan. Kadang ibu-ibu, bukan ibu-ibu majelis ya bu. Kalau udah muter di mall, ya Allah. Dari mall dibuka sampai mall mau ditutup. Kadang-kadang satpam nyerahin kunci bu. Ibu kalau masih mau muter lagi nih kunci pegang. Saya mau pulang. Sabar ninggalin maksiat. Kalau di pengajian ada yang ngomongin, lihat deh, si ibu itu udah 4 kali maulid, jilbabnya nggak ganti-ganti. Yang satu nyautin, iya mana udah kayak kantong kresek. Iya. Dia mah pokoknya udah nggak enak aja dilihat. Untung ada satu orang yang ngingetin, udah gak usah, gibah kan amalan kita habis. Udah jangan ngomongin orang, gak boleh. Si ibu itu mah memang dari zaman emaknya juga udah norak. Akhirnya ke bawah juga. Ya bu, makanya sabar ninggalin. Kalau ibu-ibu sih sabar semua. Mungkin kalau laki-laki dicontohin kayak Nabi Yusuf. Surat Yusuf ayat 53. Nabi Yusuf di kamar tahu-tahu didatengin perempuan cakep kaya bangsawan. Kabur. Di ayat disebut wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu. Sebenarnya nafsu juga. Dan di dalam ayat tuh Nabi Yusuf udah pengen. Yang datang bukan orang jelek, orang cakep. Tapi hatinya Nabi Yusuf dirahmati Allah. Takut maksiat. Keluar. Ditarik sama. Makanya kuddamin waraihi. Makanya sobek di belakang. Kalau kita ya Allah jangan deh diuji begini. Jangankan sama yang cakep, sama yang muda, sama yang kaya. Sama nenek-nenek aja mikir kita ya. Begitu disamperin di kamar, kita keluar nih. Begitu di luar nggak ada orang, balik lagi. Bukan salah gue. Maka perlu sabar ya bu ya. Dalam ninggalin maksiat. Saya ingat waktu umroh ada Kiai Iwan, teman saya orang Depok. Umurnya lebih muda dari saya. Kayaknya 3-4 tahun di bawah saya. Begitu haji, dia pakai sendal merek Bata. Ya, warnanya hitam. Habis sholat johor keluar, dia cari sendalnya kenapa jadi biru dongker. Saya bilang tuh kayaknya kakek-kakek nggak bisa bedain warna, karena hitam sama biru dongker. Kalau buat orang yang rabun sama. Itu kali punya ente kiai, nggak mau. Ya mungkin tadi kan kita masih bawa dosa dari tanah air, habis sholat johor rontok kali dikit. Makanya hitam jadi dongker. Enggak mau. Sampai beberapa hari biarin saya ngeluarin duit 20 real. Saya beli sendal baru. Saya nggak mau ngambil yang itu. Kalau itu kenyataannya bukan saya, punya saya nyolong di Masjidil Haram. Dosanya kayak apa? Masya Allah.
Ya Bu, mendingan saya nggak mau. Ya. Kemudian yang ketiga, as-sabru endal musibah. Sabar kalau diuji musibah. Kita doa nih ya, mudah-mudahan nggak ada banjir. Amin. Karena kemarin katanya BMKG bilang mau ada banjir gede. Tadi saya di Tangerang Selatan, gantiin mamah juga ceramahnya, jadwalnya mamah. Tangerang Selatan kemarin hampir lockdown lagi. Karena ada satu sekolahan, satu orang cacar nularin 23 temennya. Sekolahnya tutup 2 minggu. Kemarin sempat ada isu mau ada lagi pandemi kayak kemarin. Nauzubillah misalnya. Kalau saya mah tobat deh. Karena pandemi Ustadz gak punya duit. Gak ada kerjaan. Iya Bu. Tapi walaupun kemarin susah, saya syukur. Ya kita kan orang beriman. Iya Bu ya. Selama pandemi saya justru jadi pinter jualan. Ada rumah dijual, ada mobil dijual. Motor dijual, alhamdulillah. Sabar waktu diuji musibah. Udah pokoknya kalau lagi ada musibah, sholawatin aja, istighfarin aja, zikirin aja. Ibu sambil ngegoreng, sambil sholawat, itu ayam matinya husnul khotimah. Cekere lempeng. Ini orang udah masak oncom, ngegerutu aja. Dasar laki. Itu oncom dibejek sambil dia ngegerutu. Sholawat Bu, yang namanya oncom mah sholawat 500 kali juga tetap aja oncom. Emang ada bedanya? Beda. Ibu sholawat nih sambil bejek oncom. Itu oncom empuk. Berasa gak ada tulangnya, alhamdulillah. Nah yang terakhir, jadi sabar waktu taat, sabar waktu ninggalin maksiat. Ya Bu, sabar waktu diuji musibah. Emang berat nih Bu. Ya waktu diuji musibah tuh berat. Ya kita kadang-kadang hilang sendal aja belum ngomongin innalillahi, kurang ajar tuh maling. Tahu aja lagi sendal bagus ya. Iya. Dan yang terakhir, Bu, as-sabru alal aqdar. Sabar atas takdir. Kenapa sih yang kaya tuh keluarga dia, saya enggak? Belum tentu kekayaan memberikan kebaikan. Bisa jadi ya kayak yang kemarin aja belajar dari kasus tukang es ya Bu. Habis dia digoblokin, ada yang nganterin duit ratusan juta. Ada yang mau ngehajiin, ada yang mau ngumrohin. Jadi udah takdir terima aja. Dulu Adul curhat sama Bang Komeng. Bang, capek nih Bang syuting. Lu syukur kerjaan lu syuting. Kalau lu badan segitu ngangkutin semen lu gempor. Kata Bang Komeng, ya kan? Namanya orang hidup pasti ada ujiannya. Jangankan orang hidup, orang mati aja masih susah. Loh, kok orang mati susah Bang? Iya, udah enak-enak dikubur, ada pelebaran jalan. Kan gak geser. Ini kayaknya udah mau asar ya, sebentar lagi azan kedengeran. Ya, yang didoai almarhumah mudah-mudahan semuanya mendapatkan keafiatan di alam kubur. Dan kita juga suka nanti ya Bu, kalau kita pulang ada orang yang doain kita. Nyala, terang, harum, nikmat di kuburan kita, Masya Allah. Karena yang dikubur udah gak perlu lagi dianterin ayam goreng. Ya, butuhnya mau umrohin, mau hajiin, mau sedekah kita kirimin. Pahala sedekahnya buat almarhum. Tinggal kita yang hidup harus bersabar. Ya Bu, karena ujian itu banyak cobaannya. Ya Bu. Nah, karena kalau yang dikit itu cobain, bukan cobaan. Nah. Langsung doa makan katanya. Langsung kita tutup doa ya. Ya walaupun di dalam banyak guru-guru ulama kita. Mungkin karena tahu kali ya saya habis dari sini
masih ada haul di daerah Cinere, terus saya jalan ke Cilacap. Cilacap saya lihat 8 jam, jadi mungkin nyampe subuh. Saya ceramahnya besok jam 10 pagi. Ya, mungkin karena saya musafir kita disuruh mimpin doa. Doa buat almarhum almarhumah udah tadi ya, udah beres semua. Ini buat keluarganya, buat kita semua. Biniyatil qabul wal husul walitamami kulli sul wa ila hadratir rasul li'afiyatina wa sihhatina wa najahina wa salamatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami, ampuni ayah ibu kami, guru-guru kami dan para pemimpin kami. Ya Allah, ayah ibu kami yang masih hidup sehatkan, panjangkan umur mereka, dan yang sudah meninggal sampaikan doa kami kepada mereka. Ya Allah, mudah-mudahan Kau memberikan cahaya di kuburnya dan kami nanti bisa berjumpa lagi di surgamu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, idfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassatan wa min sa'iril buldanil muslimina 'ammatan. Ya Allah, cabut bencana dari negeri kami. Kebakaran, kebanjiran, tanah longsor, gempa bumi, gelombang tsunami, wabah penyakit dari negeri kami dan dari seluruh dunia Islam. Di sana saudara-saudara kami di Palestina, di Lubnan, dan di seluruh dunia di sana ada kaum muslimin. Ya Allah, berkahi pertemuan kami dan jadikan tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang mendapatkan ampunan dari sisimu ya Allah, penjagaan dari sisimu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam sehat dan taat, dan apabila kami meninggalkan dunia ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan keafiatan di alam kubur dan juga kenikmatan surgamu nanti ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doakan juga yang akikah jadi anak yang soleh soleha. Jadikan dia perhiasan dunia, jadikan dia qurrata a'yun, dan jadikan dia imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan dijadikan anak yang membawa fitnah dan bencana. Jangan dijadikan anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Wa sallallahu wasallama ala khairi halki sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Saya kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.